Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang otomotif, yaitu saya mengupgrade mobil saya sendiri, Land Cruiser HZC 80. Mesinnya satu HZ diesel 4200 cc, naturally aspirated. Saya akan upgrade menjadi mesin 1HZ TI, yaitu turbo intercooler. Nah, yang saya upgrade antara lain, jelas saya pasang turbo dan pasang intercooler, juga knalpot yang semula standar, bahkan sudah bikinan tukang knalpot, karena ini mobilnya aja sudah umur 25 tahun ya. tahun 1997, sekarang 2023, berarti 25 tahun. Kalau anak-anak itu sudah lulus kuliah. Jadi knalpotnya sudah bikinan tukang knalpot. Tapi kalau saya lihat dari mesin dan sebagainya itu belum pernah dibuka. Sebagian besar bodi mesin belum pernah dibuka. Hanya transmisi kelihatannya sudah pernah ganti kopling, ganti clutch. Untuk itu saya tunjukkan dulu situasinya ini, karena dalam rumah dulu saya selalu kalau bangsa mobil saya oprek sendiri itu sebelum tahun 2000. Setelah itu saya selalu ke bengkel. Nah, ini rupanya saya kembali lagi tangani sendiri, banyak alat-alatnya. Ini barang-barangnya intercooler tuh. Knalpotnya 3 inch sudah terpasang, turbonya juga sudah nempel. Ini saya pilih turbo yang lebih besar dari standarnya, yaitu aftermarket Kinukawa TD05H 20G. Ini beberapa barangnya intercooler juga sudah saya tempelkan ini. Dan ini intercoolernya, calon lokasinya di sini. Nanti hostnya dari sini masuk. Ini lubang ini saya bikin sendiri karena aslinya tidak ada. Ini turbonya pakai water cooling, jadi saya harus pasang ini sebenarnya ini untuk heater masuk. Jadi untuk seri 80 yang 1HZ itu tidak dipasangi itu dari sononya.
pasang sendiri. Untuk kepentingan turbo ini turbo chargernya. Ini ada ini nih, ini untuk water cooling. Kalau ini untuk oli, ini untuk oli. Ini tutupnya saya buka dulu, dia tetap masih pakai manifold standar, hanya adapternya ada di sini. Ini saya bukan menggunakan turbo kit dari DTS atau Safari yang konon tinggal plug and play, karena keterbatasan budget. Kalau apalagi HPD itu belum ongkir aja udah di atas 50 juta itu kalau beli di eBay. Kalau di lokalan nggak tahu ada apa enggak, apalagi intercoolernya. Intercooler kit sama itu mahal, 20-an juta di atas itu, bahkan ada yang sampai 30 kalau yang front mount. Sedangkan turbo yang paling murah kalau kita ngelihat di DTS di eBay itu DTS itu ya sekitar 30-an juta. Itu belum ongkir, belum bea cukai. Kalau di lokalan sini, online lokalan, saya nggak tahu ada apa enggak. Itu kalau kit. Tapi turbo yang disertakan itu turbo bahkan kadang di bawah standar, kecuali HPD Safari. Nah, tapi kalau bangsa DTS itu di bawah standar. Ada kit yang lebih murah lagi tapi yang ngeri juga. Terus bangsa hostnya itu juga enggak, ya saya pilih supaya factory look lah. Jadi saya mendingan ketengan. Turbonya beli sendiri, aksesorinya beli sendiri. Nah itu ternyata dapat, intercooler dapat, aksesorinya komplit, knalpot HPD, PPD, kayak nama bus saja, PPD Performance. Itu juga satu set plus alat-alat. Jadi saya udah nggak punya alat-alat. Dulu saya alat-alat lumayan lengkap, tapi karena lama sudah nggak nangani sendiri, alat-alatnya pada embuh. Nah, terpaksa saya beli alat-alat lagi. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang saya harapkan. Mudah-mudahan, belum tahu nih hasilnya seperti apa, sebab nanti kan nanti masih dibawa ke dynometer, diukur performanya. Sayangnya tidak ada perbandingan before and after. Untuk before-nya lihat standar aja lah. Biasanya kalau satu HZ ini untuk yang seri 80, seri 70 ini satu HZ versi lama. Satu HZ versi lama itu 131 horsepower, 280-an Newton meter torsinya. Powernya tadi 131 horsepower itu di RPM, kalau nggak salah RPM 3500. Sedangkan puncak torsinya 280, 281, ada yang bilang 285 Newton meter atau 28 kilogram meter. Itu
satu HZ itu terjadi di peaknya torsi itu di RPM 2000 sampai 2200. Jadi sebenarnya untuk bermain off-road ya, walaupun turbo itu ada turbo lag-nya, tapi tetap kalah dengan satu HDT, karena satu HDT itu puncak torsinya terjadi di 1400 kalau nggak salah, 1400 RPM. Kalau ini 2000, jadi harus digas ya. Tapi durability-nya satu HZ ini konon lebih dibandingkan satu HDT. Makanya untuk yang workhorse kayak seri 70 yang non Bundera itu pakai satu HZ sebelum beralih ke satu VD yang 8 silinder. Nah, kalau pemakaiannya hanya untuk medan berat, karena Toyota kan sudah mikirin sebenarnya, karena Land Cruiser kan high end untuk Toyota kelas rakyat itu. Land Cruiser itu high end, mau yang seri 80 mau seri 70 itu kategorinya high end, artinya produk tertingginya Toyota. Tidak mungkin Toyota tidak mikirin bangsa performance dan sebagainya, nggak mungkin. Jadi minimal performance pasti sudah terpenuhi, dan durability itu yang paling penting, karena Land Cruiser ini mobil untuk medan berat. Jangan sampai gagal di tengah jalan ketika lagi melewati medan berat. Makanya kita lihat saja yang bensin juga kayak Land Cruiser 100 yang bensin itu kan mesinnya 2UZ. Itu kan yang 2UZ yang dipasang di mobil-mobil lain sudah pakai VVTi, yang Land Cruiser belum. Kenapa? Karena durability sama dengan yang diesel. Yang diesel juga begitu. Kalau untuk yang workhorse pakai satu HZ. Kenapa tidak pakai turbo? Kenapa? Karena ketika itu di zamannya di tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 90-an, itu Toyota masih belum yakin dengan durability turbo. Mesinnya durable, tetapi turbonya kalau bermasalah bisa membuat mesin itu jadi gagal. Makanya yang untuk kayak VX, VXR pakai turbo, tapi untuk yang GX maupun seri 70 pakainya satu HZ gitu, yang tanpa turbo. Tapi sebenarnya satu HZ itu ada yang turbo loh. Jadi satu HZT factory itu ada, pistonnya ada. Jadi perbedaannya ada di piston sama conrodnya. Conrod itu toraks untuk ngontel ngontel kerk as dari piston itu ada. Itu rencana untuk berikutnya saya akan ganti itu. Jadi ini mesin satu HZ ini akan benar-benar menjadi factory satu HZT nantinya. Sekarang dicoba dulu dengan turbo aftermarket ini.
Nanti satu HZT pun kalau turbo aftermarketnya ini tidak mengecewakan, saya akan pakai itu. Janjinya Kinugawa TD05H20G 7 cm ini anti surf dan dia bisa dipakai untuk ngebus sampai 2 bar asal dengan intercooler, makanya saya pasang intercooler. Saya nggak berani tanpa intercooler karena pistonnya masih piston 1HZ non turbo. Dengan intercooler itu pun karena pistonnya masih 1HZ, saya nggak akan mencoba sampai maksimum. Sekarang kondisi defaultnya yang diberikan oleh Kinugawa itu 1 bar. Saya akan coba dengan 1 bar, busnya 1 bar, dengan intercooler itu bisa nggak mencapai 250 horsepower. Jadi kira-kira kalau itu bisa dicapai, nanti piston dan conrodnya akan saya ganti dengan itu mesti turun mesin ya. Saya ganti dengan yang benar-benar untuk HZT, 1 HZT. Kalau Anda lihat di katalognya Toyota itu ada 1 HZT. Jadi bukan 1 HZT rekayasa sendiri seperti pada umumnya, enggak, tapi factory ada. Sama dengan misalnya mesin 13B, ada 13 BT, 14B, ada 14 BT. Yang beda ya piston sama toraks. Ini juga sama, piston sama toraks. Bloknya beda enggak? Ya kemungkinan beda. Bedanya paling lubang-lubang oli gitu kan. Olinya yang sekarang ini melalui saluran oil pressure sensor. Nantinya kalau misalnya saya ganti dengan piston itu ya saya akan lobangin, kan turun mesin nggak masalah. Saya lobangin pasti sudah ke tempatnya, ada tempatnya di dekat-dekat turbo situ. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu, nanti disambung lagi.